third world class. So kita ni dipandang rendah. Tapi bila dia tengok je ID kita, terus Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk menonton satu video mengenai pengalaman seorang rakyat Malaysia semasa berada di negara Arab Saudi. Jadi mesti tahulah ya, negara Arab Saudi itu dekat mana. Kalau ada yang tak tahu memang parah ya kan. Jadi ternyata orang Arab Saudi ini ya, dia tuh terkadang menilai sesebuah negara itu agak dipandang sherong begitu ya kan. Karena ya kita tahu ya ramai juga yang bekerja di sana. Seperti rakyat Malaysia nih. Tapi rakyat Malaysia nih beliau bekerja sebagai pilot penerbangan antara Malaysia dan juga Arab Saudi seperti itu kan. Sebab kita tahu kan, selain bekerja, rakyat Malaysia juga ramai yang menunaikan ibadah haji di sana seperti orang-orang Indonesia, ya kan? Dan tidak dinafikan orang Indonesia juga banyak, ya ramai yang bekerja di Arab Saudi, tetapi kebanyakannya menjadi asisten rumah tangga. Ada juga yang buka usaha di sana, ya kan? Tapi tak pastilah ilegal ataupun legal begitu. Jadi tanpa membuang masa yang terlalu panjang, kita akan dengar langsung saja apa pengalaman beliau tentang negara Arab Saudi berikut ini. okay, beza kerja di Malaysia dan di Saudi. Generally, Yang belum Malaysian subscribe, pilot tolong happy di-subscribe bila ya kerja di channel Malaysia. ini. Sebab bila kita kerja di negara sendiri, kita lebih happy sebab kita lebih rapat dengan family kita semua. Tapi kenapa Malaysian pilot ni suka keluar negara? Rule number one-nya gaji kena lebih. So bila kita pergi ke luar negara, kita memang expect gaji lebih daripada gaji kita kat Malaysia. So di Saudi, apa lebihnya Saudi dengan negara-negara lain? Kenapa saya pergi Saudi dulu? Sebab lebih dekat dengan Madinah. Basically 3M lah. Mekah, Madinah, Mani. So Mekah, Madinah tu yang first. Kerja di Arab Saudi dulu merupakan pengalaman yang paling indah lah dalam saya punya kerjaya juruterbang ni. Orang Arab ni generally kasar, tapi orang Arab ni diorang pandang orang Southeast Asian ni lebih rendah sebab orang Bangladesh, orang India, orang Pakistan, orang Filipin banyak kerja dekat Arab Saudi tu sebagai buruh kasar, sebagai maid, sebagai gaji minimum lah basically. So bila kita pergi sana, muka kita tak ada beza dengan muka negara-negara tadi tu. So tapi bila kita kerja di Arab Saudi, kita dapat satu ID tau. ID ni dia ada tulis kita punya kerja. So bila kita masuk, katakan kita masuk office, nak beli telco kan, Celcom ke, kita masuk mana-mana office, dia orang akan minta ID. So layanan first impression, kita ni orang third world class. So kita ni dipandang rendah. Tapi bila dia tengok je ID kita, terus dia kagum lah. Dia cakap, oh anta Malaysian, anta Muslim, anta Malizi. Orang Arab suka Malaysian, tapi dia kena tahu kita ni Malaysian. Sebab muka kita ni dengan Indonesian, dengan yang lain-lain ni sama. Arab Saudi ni orang kat sana memang kurang jaga sikit kereta diorang. Diorang bila langgar tu, sebenarnya dekat Arab Saudi tu sendiri, prosedur bila kita langgar orang tu leceh untuk claim. Sebab bila kita langgar, kita kena berhenti kat mana kita langgar. Sebab tu bila dekat Arab Saudi, bila ada accident je memang jam panjang. Sebab diorang tak boleh nak alihkan kereta macam kita alihkan kat tepi, kita panggil orang and then minta kereta betul-betul kat tepi kan, kita minta orang tolong. Dekat Arab Saudi tak. Dia kena berhenti kat mana dia langgar and then dia kena panggil orang kena ambil gambar. Lepas dah ambil gambar tu, inspektor bukan sebarang orang. Inspektor tu kena datang ambil gambar. Lepas tu baru boleh claim insurans. So nak tunggu orang tu saja, bila kita dah berhenti kat tengah jalan, memanglah jam. So orang tu nak datang pun memang, nak sampai pun memang lambat. So dekat Arab Saudi ni kebanyakannya bila dah langgar benda kecil-kecil, diorang jalan je. Sebab tu kereta diorang banyak kemik kecil-kecil. Kalau kemik besar-besar biasanya diorang akan berhenti. Tapi kalau kemik kecil-kecil dia jalan je. Sebab nak claim tu leceh. Wah, satu culture shock yang saya baru tahu. Ternyata di sana kalau mobilnya rusak, kemek sikit, itu tidak masalah bagi mereka ya. Beda banget ya dengan kita ya.
caler sedikit aja udah berhenti tuh ya kan. Tapi ya siapa mau heran kan, di sana kan fulusnya kan banyak ya kan. Kenapa orang Arab Saudi sangat respect dengan orang Malaysia. Jadi orang Arab itu ya selalu datang ke Malaysia ini. Kita tahu ya orang Arab Saudi itu ramai juga yang melancong ke Malaysia ini. So mereka langsung melihat keadaan Malaysia itu seperti ini. Oh ternyata bersih ya kan, damai, sejahtera, nggak ada keributan. Sebab boleh jadi orang Arab Saudi itu menilai rakyat Malaysia itu dari kerukunan mereka di negara tersebut. Maksudnya kita tidak pernah dengar ya di Malaysia ini terjadi kekecohan atau kerusuhan ya. Walaupun ada yang namanya demo, tetapi demonya tetap beradab ya kan. Beda tuh demo dengan kerusuhan. Kalau demo, rakyat itu akan berarak, berjalan beramai-ramai, ya kan, sambil mengeluarkan suara mereka, apa yang mereka tidak puas hati, apa tanggapan mereka tentang negara begitu. Nah, kalau kerusuhan itu bisa kita kategorikan dalam seperti yang terjadi kehilangan nyawa, rusak harta benda, begitu kan. Walaupun kejadian itu di negara sendiri, tetapi zaman sekarang ini kan zaman digital, ya kan, zamannya viral. Jadi mereka tetap tahu, oh ternyata negara ini suka buat keributan begitu. Nah, satu lagi nih, rakyat Malaysia saya jarang mendengar ya orang-orangnya menjadi ilegal di negara orang. Untuk tahap kriminal juga jarang sekali orang Malaysia berbuat kejahatan di negara luar. Kemudian ya, kita tahu ya tentara-tentara di Malaysia ini sangat digeruni negara luar begitu. Ya kan, boleh dicek sendiri ya, sudah diakui oleh orang Amerika, negara Amerika, bahwa tentara Malaysia memang terbaik, sangat digeruni, ya kan, berani maju ke hadapan. Yang paling kita pahami di sini ya karena orang Malaysia tidak ada menjadi buruh di negara luar ya, buruh kasar. Maksudnya nggak ada itu yang bekerja menjadi kuli bangunan ya, ataupun menjadi asisten rumah tangga yang gajinya memang minim. Ada mereka bekerja di luar negara, tetapi mereka kerjanya itu bertitel begitu. Maksudnya seperti ya beliau ini, rakyat Malaysia ini, beliau sebagai pilot, dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang disebutkan tadi, ya kan, ya itu juga faktor karena rakyatnya terlalu ramai. Dan juga mata uang Malaysia ini kan agak tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang disebutkan tadi. Jadi wajarlah mereka agak respect begitu kan. Nah, itulah ya kan yang harus kita pelajari dan kita ubah sifat kita. Jangan kita suka merusuh macam itu kan. Kita harus jaga kehormatan negara kita agar tidak dipandang rendah negara lain. Contohnya saja, jangan kita menjadi orang ilegal di negara tersebut. Karena kalau kita jadi ilegal sama aja kita tidak menghormati undang-undang negara tersebut. Negara mana yang suka ya kan kalau negaranya diceroboh. Jadi ya itu, kalau tidak ditunjukkan ID-nya ya orang Arab Saudi itu tetap anggap remeh dengan orang Malaysia itu ya kan. Setelah ditunjukkan ID-nya, dia orang Malaysia dan juga bekerja sebagai ini, barulah beliau respect, orang Arab Saudi itu respect. Nah, itulah ya kan pemirsa, ternyata pendidikan itu sangat penting. Makanya Malaysia ini sangat mengutamakan pendidikan dan juga kesehatan. Ya kan? Walaupun ya, banyak sekali ya di luar sana yang mengatakan tentaranya ketinggalan zaman, ya kan? Tapi tahukah kita bahwa ya tentara Malaysia ini sebenarnya sudah digeruni, sudah diakui kehebatannya begitu kan? Jadi jangan anggap sepele dengan satu negara itu, walaupun negara itu kecil ya, kecil-kecil cili padi ya kan, walaupun kecil terasa pedasnya. Jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa, sedikit dan banyaknya dalam penyampaian saya ada yang kurang puas hati, saya mohon maaf, saya langsung tidak ada
unsur untuk menyinggung perasaan siapa-siapa. Kita pelajarilah ya. Harusnya saya sendiri pun ingin mencontohi ya mentality yang bagus. Kalau yang tidak bagus tuh kita ubah ya kan. Ini udah tahun 2023 tapi ternyata masih aja ya kan membandingkan atau menilai kasta ini orang Arab Saudi nih. Padahal kita tahu ya mereka itu kalau ke sini tuh gimana ya kan. Jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.